Di sini ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran, ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fattakun naro itu dengan fattakuni itu banyak fattakuni sebetulnya. Karena kalau fattakuni itu ilmu hakikat, jadi fattaku mongko wedya sira kabeh ning ingsun, kamu takutkan saya, takutlah kepada saya. Ya ulil albab, kalau kamu punya akal. Jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah, bukan takut sama. Nah, makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid mubaliknya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan main. Oh neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai qa'ri jahannam paling bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa misalnya. Benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan kedalamannya. Menghabiskan meteran berapa? Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Wah, enggak apa-apa. Wah, aja kita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa bang. Terus masyhur Sayyidina Ali mengatakan, "At-ta'jizu an wasfi makhluqin miswak." Masa ngadepi neraka saja sesusah itu. Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Jika semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak. Karena tadinya itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam, itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam ya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak bikin neraka atau kita ini adalah orang yang sudah berdiri sama pendidikan. Untuk diangkat dosen apa tidak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus peduli sama yatim piatu, ya sudah satu kebaikan. Kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim. Ya itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsi. Ya itu termasuk yang diajarkan Sayyidina Bid'ah Salam. Sehingga kita kalau maknani fattakun naro sama fattakuni wattakullah, kualitasnya itu tentu tinggi fattakullah atau fattakuni ya, karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah, bukan nunggu karena Allah bikin surga atau apa. Itu dalam ilmu tasawuf itu kita tadi ada mungkin kelasnya tidak sampai seperti ini, dan tidak perlu seperti ini. Sehingga terus ibadah yang ini masuk surga itu disebut ibadah tujar, apa ibadahnya para apa? Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah berarti mitramu dagang. Itu sopan gak kira-kira? Ya Allah tak sembah, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke berkata Allah, kalau jumlahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Berarti kan jadi panjang, apa? Makanya masih ada guyonan. Ini guyonan sufi, tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa. Gitu. Doa terus gak pernah masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat terus doa terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orang, ya Allah, ibadah saya katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan? Kamu amalnya hanya 80 tahun, di surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Ya sudah pasti sama masuk surga karena fadl kamu, karena tidak jadi sudah karena artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian, sudah sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubbal. Ya, orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai. Ya ibarat gini tuh.
Bapak-bapak yang nggak punya wanita lain atau nggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren mana? Kalau karena takut sekali nggak konangan itu ya sudah lampu merah. Gitu. Tapi kalau karena cinta, konangan ya tetap nggak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah salim bahwa kita menyembah Allah itu ya karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Itu bedanya. Makanya Nabi Musa kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syuaib ikhlas. Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi orang ganteng, kalau mereka orang lain gimana? Akhirnya Nabi Syuaib ya sudah daripada gitu terus ini ya teruskan. Jadi faslun fi mukafatil ihsan bimisli al-afdal. Pakai cerita qalat inna abdi yad'uka liyajizyaka ajrama saqaita. Cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat menghentikan qol salam. Terus Nabi Ibrahim dia qol salam. Jadi yang agak aneh tapi diberi saja. Wastak rodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikron wa radda ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qawlan. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya tentang anaknya sapi kalau bahasa Indonesia ini. Pedet, masa bahasa Indonesia ya pedet? Apa? Asal. Alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi, pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi. Sapi jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi ya, atau pedet dan kenapa nyaurnya bayarnya pakai sapi? Tetapi ngendikan khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata bangun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba, tapi yang ngaramno medit. Ya orang-orang soleh sok ngaramno riba itu mau ngaramno riba, tapi nggak ngaramno medit. Sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medit yang haram. Sudah ini tidak usah didalam kan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, loh. Riba yang haram, tiket juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat nanti saya nelpon ya pakai pulsa, kirim utusan ya pakai utusan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nadanya dia ke saya sudah nggak bisa tiket. Berapa? Tapi sampean bisa ngelih, salahnya sendiri nanti, oh ya repot. Sampai nakal ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan itu aja nggak usah dikhususkan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Sapi. Nyaurnya sapi. Ketika kita lihat jawab Nabi, khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi dia itu paling musim, kan begitu, paling musim. Biasanya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai pastinya. Biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70. Itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran bentrok aja. Makanya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu senengannya, pasti aku mau tolong ewu, saya kita selalu tolong ewu itu ada dapat cilok. Lah yang ngutangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, si baik sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab ini. Andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi sudah dikiaikan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jangan jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Jadi bayarnya sapi saja, saya enggak mau jutaan.
Tapi ternyata yang ngutangi berengkel. Juga sapinya itu andekan masih itu anak cucunya udah kayak wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh anaknya. Tapi yang utang itu nggak kalah pinternya. Itu nak urip sapi mula nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam yang mantel kata itu sinyal kan. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa? Karena kita riba yang takut medit ya. Misalnya saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya harus. Pak suruh nggak usah. Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya ditawar 20 juta. Wah, kamu itu sapi itu 1 juta, berarti kurang 5. Ya tak akan ngeleng-ngeleng. Sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar, ya itu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, oh sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di sini. Makanya konversi hutan, saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu biar saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geladak saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Makanya ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Udah ini enggak kajian debat tentang itu malah jadi fitnah. Saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya. Ini mesti aman deh. Riba yang haram, medit ya. Kita cerita apa? Nabi itu wastak rodo Rasulullah bikron tapi warudnya ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang. Di semua riwayat apa bukannya pedet, nyaurnya itu sapi, jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Bisa teruskan. Faslun fil ihsan bil gharsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW di sana, "Ma'min muslimin yaghrisu gharsan ila kana ma ukila minhu sadaqatan wa ma suriqa minhu sadaqatan." Jadi Nabi itu dikatakan ngendikan wa ma akala sabu fa walahu sadaqah. Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sudah. Bahkan Nabi bilang ada yang dicuri juga sudah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ngendikan wa masuri qaumin ya sodako, yang dicuri pun nanti berstatus sodako. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ingat itu kalau di kampung saya, umumnya kampung masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditabui atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medhite ngono-ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medhit. Itu jadi perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalahkan siapa? Nyalakan yang dibukin, menyalahkan yang itu. Nyalakan yang dibukin. Nah yang nyuri yang karwan salah, jadi gak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngintikan kalau ada orang punya tanaman, kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih sulit kok. Maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif. Namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab,
Ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, teman-teman akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fakir itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli belum kamu. Ya. Dikatakan tamu itu warung kok tamu. Dan di fakir itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan, ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat itu. Jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'ato. Fikih itu bakas bek apa? Mu'ato. Bek mu'ato itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti ya seorang lagi tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan enggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi, harganya per satu itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti yang dengan jadi hakim itu kata balik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ihsan, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak orang lain. Makanya itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Itu terserah saya, yang punya saya. Mau apa kan kamu? Kamu aja selonang-selonang apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marun itu sampai bakalnya mantel. Teman saya modal. Bu, ini gedang goreng gini pinter. 1.000 dek, ini dibayari 1.000, baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, ini pinten. Ini tela goreng harganya pinter 1.500, dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung rene yang ngelok. Jadi kadang orang bener itu yang repot gitu. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab polimaritum. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung mono kok paham, kena buta yang berjupu. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja, nggak usah berarti Gus Pak ngalatan nyolong ya enggak. Kamu itu gak menyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngintikan wa masuri kaum sodako yang dicuri pun berstatus sodako, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekot. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sodako nyatanya yang punya Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok statuskan sodako. Dari definisi nyuri ya memang nyuri enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sedekah? Ya nyurinya ya ada, sedekahnya juga ada. Ini jelas, ini hadis sahih. Wa ma surika minhu sedekah. Terus wa ma akala sabu fa wala sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'ato. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'ato itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab qabul. Ya itu tadi kayak orang marung tadi. Orang marung lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Lalu tato naik bis.
Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba, saya naik bis, biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajar di sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai nggak pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar kita punya apa? Pinjam apa gasal? Nggak pinjam apa gasal? Dikatakan gasal kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjam, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fakta itu punya sekian VR. Makanya di fakta itu mau tidak mau harus ada bab baru. Bab bagaimana transaksi sing lima itu tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti itu. Ya kayak tadi, namanya bagol, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng, karena dianggap dianggap kepayan terus. Tapi yang makan, ini masanya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian asal ngulik pas 2.000, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu. Mesti pesan saya, tolong tarif harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu pasti didian dia itu disuruh apa nulis apa tarif apa harga. Karena kalau kata-kata terus kan capek ini yang bagulnya. Ampun tuh dia kalau berdiri bener gedang goreng harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Waisel itu nggak pernah diwasel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waisel itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan dari uang saya, tapi uangnya orang sufi. Jadi kalau ngirim anak itu pasti ada orang sufi itu. Kalau di ini kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu tetap. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak? Misalnya wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh nggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulama ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantung. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit gak? Wah ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulama ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga nggak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulama ridho. Kira-kira orang itu. Sehingga di kampung-kampung itu saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembalaan, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil juga milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin. Pak, tadi saya ngambil di ganjengan itu gimana? Ngomong kok pamit gak cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh tak kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Jika dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus semua. Ditanya, kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Kata Nabi Isa, ibadah itu tijar. Ini ibadahnya pedagang. Kalau melakukan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah itu tijar. Terus jalan lagi, ketemu orang yang sama, yang kurus, ibadah terus. Ditanya, kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka.
Kata Nabi Isa, ibadatul ibad. Ini ibadahnya para Buddha. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan. Dia memajikan, dia rektor, dia pimpinan. Itu namanya ubad, itu Buddha. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus kelompok ketiga, itu orangnya happy. Cara Jawa itu badannya tumis itu nyaman. Air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman, ibadah ya nyaman. Ditanya, kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabung yang itu. Ibadatul muhibbi, bahasanya orang yang dicintai. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis qudsi Allah ngendikan gini. Ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ini masuk surgamu ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Dikata Allah, laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'an. Itu masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja, gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan, saya tidak menciptakan surga wala naran dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan an uto'an. Apa tersatu itu ora pantes mbok sembah. Jadi tetap pantes sih. Nah itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya orang yang sering bikin analogi tentang ilmu hakikat. Misalnya gini, sampai nggak tanya, ini warnanya apa? Sampai jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali. Nggak ada yang bayar yang jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalam. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran. Misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam. Ikhlas nggak teman? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti gak jadi dosen jadi wali nanti repot. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Bisa masalah kan, masalah di rumah, maksudnya gak masalah di kamu. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, nanti kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya udah lah Gusti rugi ngapain? Ini kan masalah gitu deh. Makanya sebenarnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena. Tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat Rahman, sangat Ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala apa. Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur itu. Suatu saat Rabi' Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti nggak apa? Obor itu. Yang satu bawa air 1 gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau bakar surga dan memadamkan neraka. Kenapa ini? Doanya Rabi'ah yang paling masyhur ini. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri. Tidak usah diisi sama saya saja. Karena ini sudah ilah dari jati hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UIN tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan tidak pramugari lagi, maka nggak perlu senyum.
Kasihan suaminya tuh. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus pengajar, di rumah tidak pengajar tapi penghajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah, karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Allah itu Tuhan, di mana-mana Tuhan, kapanpun sebagai dikatakan oleh Sayyidina Nabi Sallam, beda ada cerita. Ya, ulang lagi ya, kelebihannya kitab ini adalah misalnya satu cerita yang linear, tapi nanti menjadi kesimpulan hukum. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti. Makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab itu bilang apa? Al-Qibti ya, apa? Al-Qibtiyah, sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibtiyah, artinya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah karena Misro itu artinya kota, namanya itu ya Qibtiyah itu. Kalau Misro itu namanya kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Fir'aun, ini kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri kematian ini dirawat sama Nabi Syuaib. Nah, asal mula cerita beliau di kawasan Madian. Saya pernah jual di Musa itu sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Nah, beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajah ummatan minan nas yaskun, orang rame-rame mengambil air, terus bahwa jajan min dunihi imra'ataini apa? Dan qala ma khatbukuma, terus qala la nasqi hatta yusdira al-a'u wa abuna syaikhun kabir. Terus ada orang apa ngambil air, terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak, karena Nabi itu enggak beri jelalatan. Tapi yang jelas cantik. Karena putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Bukan, memang gitu, Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu nggak boleh jelek, karena nanti jadi makmudan di taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu mengaturannya gitu. Nggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi Nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena nggak ada Nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena takdir. Karena ulama itu harus satu. Jadi pada marisi yang lain-lain itu berat ya sudah gitu. Akhirnya ini cerita, tapi ini nyata. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan, kalau berebut pasti salah. Dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wabuna syaikhun kabir. Kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat. Terus Nabi Musa ada batu besar gitu, cara Jawa diangkat, digerukak, cara Jawa diangkat, kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya ya sudah, kamu ngambil air di sini, kata Nabi. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi. Dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda lah, ini tahunya ada katanya ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi, yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi nyifati cowok itu, saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyidina Nabi Sallam. Adatul akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi tidak bisa kita cara Jawa modal matur nuwun itu tidak bisa. Jadi itu keliru, itu tidak modal ya. Sehingga dibabkan faslun fi mukafa'atil ihsan fi misli al-afdhalah. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah,
Ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh asal baik betulan. Saya ini orang baik. Tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih upah itu nggak baik karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang terus bilang inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Jadi apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama ndak itu beda. Misalkan lagi ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngedikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi pada kalimat ajroma saqaitalan pakai kata ajrum, ujur, opah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafa'ah, saya ingin membalas cinta. Tapi oleh putrinya itu dibahasakan upah, jadi lebih kasar kan. Terus singkat cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau berangkat. Kata cerita itu entah kenangin entah apa yang saya nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok gitu. Agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul memang. Sudah, Mbak kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu. Kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Syuaib di belakang. Terus kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, sokonya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang tidak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga yang punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu gak ingin dapat apa? Balasan. Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik, orang atur nuwun tapi menjamin. Pokoknya adu tradisi besar. Yang luar tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai usul putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi putrinya Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini qawiyyun amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apa, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab melihat itu tuh kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Padahal orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit. Itu sudah mewahnya, bukan main. Di sini alhamdulillah tidak mewah. Karena yang lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu qawi? Karena bisa ngangkat batu. Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu. Tadi tumit, tadi hanya tumit. Terus minta kita di belakang. Karena Nabi Syuaib tahu arahnya putrinya itu senang, terus masyhur itu. Terus Nabi Syuaib ngendikan ini uridu an unkihaka iftabnataya hataini ala antajironi sama yang saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syuaib itu pedagang, jadi kalau gratisan nggak mau. Jadi Nabi Syuaib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syuaib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asya'a. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau mendikan perdagangan berarti beliau ditakdir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syuaib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu menghentikan beliau apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asya'a. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian ya, dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putri. Terus kata Nabi Syuaib, fa'in asmamta asron famin inti. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun, maka ya enggak apa-apa.
Ada kalimat lain, wa ma uridu an asyqa alaik, tapi saya tidak ingin memperberat kamu. Jika cerita Nabi Musa akhirnya mau, terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10 tahun. Terus oleh Nabi Syuaib itu dikasih tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti tidak dari bapaknya tapi dari mertuanya. Makanya terus sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertua itu. Itu agak atas sejarahnya. Di kadang-kadang mantu itu sopan harus dicurigai. Dan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta di mana-mana ada satu mantu model balsem dapat warisan. Kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem, salon pas, kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan sama hidup. Itu tidak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram karena trik itu kategorinya itu trik. Karena dalam faraid itu mantu enggak termasuk ahli waris. Ngomong enggak kanggu kalau dalam faraid